Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyarah Nurhidayati sebagai mahasiswa STIS TMI Bandung jurusan S1 Manajemen dari kelas E2 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 10120199E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas koefisien korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel seiring dengan perubahan variabel yang lain dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, yang diukur adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau disebut koefisien korelasi atau R. Sedangkan kuadrat dari koefisien korelasi yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengukur presentasi pengaruhnya. Harga R bergerak antara negatif 1 dan plus 1. Jika nilainya kurang dari negatif 1 atau lebih dari plus 1, maka tidak bisa disebut dengan harga R atau koefisien korelasi. Yaitu tanda negatif menyatakan adanya korelasi yang berlawanan arah atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi searah atau korelasi positif. Sedangkan jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat pada korelasi negatif, jika nilainya antara 0 dan negatif 0,1, maka dikatakan korelasi negatif lemah. Dan jika nilainya berada antara negatif 0,5 dan negatif 1, dikatakan korelasi negatif kuat. Dan pada korelasi positif, jika nilainya berada antara 0 dan 0,5, maka dapat dikatakan korelasi positif lemah. Dan jika nilainya berada antara 0,5 dan 1, maka dikatakan korelasi positif kuat. Selanjutnya ada koefisien korelasi person atau produk momen. Untuk sekumpulan data X dan Y berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus yaitu R sama dengan N dikali sigma X dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Selanjutnya ada contoh soal. Dapat kita lihat contohnya pada gambar di atas. Kemudian untuk jawabannya, pertama-tama kita cari dulu X dikali Y. Dapat 325 itu didapat dari 25 dikali 13, kemudian 190 dari 19 dikali 10, dan seterusnya. Kemudian 743 itu didapat dari jumlah semuanya, yaitu 325 ditambah 190 ditambah 228. Kemudian untuk X kuadrat yaitu 25 dikali 25 sama dengan berapa? 19 dikali 19. Dan 1347 itu dari jumlah hasil yang dikuadratkannya, yaitu 625 ditambah 361 ditambah 361. Kemudian ada Y kuadrat, yaitu 169 didapat dari 13 dikali 13 atau 13 kuadrat. Kemudian 100 dari 10 dikali 10 atau 10 kuadrat, dan 12 dikali 12 sama dengan 144, dan 413 itu dari jumlah seluruhnya yaitu 169 ditambah 100 ditambah 144. Kemudian N-nya sama dengan 3. Dari mana N itu sama dengan 3? Yaitu dari jumlah datanya, yaitu jumlah datanya itu yaitu 20, ada 3. Yaitu 25, 19, 19. Kemudian sigma X dikuadratkan yaitu dari jumlah X-nya yaitu 63 dikuadratkan sama dengan 3969. Kemudian sigma Y dikuadratkan yaitu 35
kuadrat sama dengan 1225. Kemudian setelah ditentukan jumlah-jumlahnya, kita masuk ke dalam rumus, yaitu R sama dengan N-nya yaitu 3 dikali sigma X dikali Y, yaitu jumlah dari X dikali Y-nya yaitu 743 dikurangi sigma X-nya yaitu 63 dikalikan sigma Y-nya yaitu 35 per akar N-nya 3 sigma X kuadratnya yaitu 1347 dikurangi sigma X dikuadratkannya yaitu 3969. Kemudian dikalikan N-nya yaitu 3, sigma X, sigma Y kuadratnya yaitu 413 dikurangi sigma Y dikuadratkannya yaitu 1225. Maka R sama dengan 3 dikali 743 sama dengan 2229 dikurangi 63 dikali 35 sama dengan 2205 per akar 3 dikali 1347 yaitu 4041 dikurangi 3969 dikalikan 3 dikali 413 yaitu 1239 dikurangi 1225. R sama dengan 2229 dikurangi 2205 yaitu 24 per 4041 dikurangi 3969 sama dengan 72 dikalikan 1239 dikurangi 1225 yaitu 14. Maka R sama dengan 24 per akar 72 dikali 14 yaitu 1008. R sama dengan 24 per akar 1008-nya yaitu 31,75. Dengan hasilnya R sama dengan 0,75. Nilai koefisien determinasinya yaitu 57%, menunjukkan bahwa 57% merupakan proporsi keragaman nilai peubah Y atau penjualan. Dapat dijelaskan oleh nilai peubah X atau biaya promosi melalui hubungan linier. Sisanya yaitu 43% dijelaskan oleh hal-hal yang lain.